gimana ya, sebetulnya ini kejadiannya agak gak masuk akal gitu ya, asal gak logis kalau dipikir-pikir mah ya. Jadi ini kejadian dari rekan kita ya. Makasih Guntur yang telah memberikan cerita seremnya untuk dibacakan ya. Jadi emang Guntur ini kan sama ya kayak aku, hobinya itu main game ya, main game sampai malam lah ya, sampai jam 9 masih main game. Emang kebetulan juga ya main Mobile Legend ya. Pas main Mobile Legend jam 9 malam tiba-tiba disuruh dong sama ibunya, Tur, cina buangin dong sampah, cina udah menumpuk di dapur. Nanti kalau misalkan sampah menumpuk itu sarangnya setan-setan kayak gitu. Nanti aja deh main, udah malam katanya, kata Guntur kan, karena emang udah malam banget jam 9 gitu ya, mana hujan ngerinci kayak gitu. Nanti aja kata mamanya, buangin sekarang. Ya udahlah, karena emang nurut gitu ya omongan mamanya, dibuang ya. Pas keluar, dibuang keluar dong, tiba-tiba adiknya ini ada gitu ya, katanya, Kak, malam-malam gini kok pulang keluar, cina kan nggak boleh keluar malam, cina kata ayah kan kayak gitu tuh. Itu di belakang kakak juga ada pocong. Ih, ngawur kamu deh katanya. Ya, masuk masuk masuk. Si adanya itu masuknya duluan ya. Pas gitu, pas si Guntur ini udah buang sampah, udah ini kan, ngaco nih punya adik kayaknya gitu ya, suka sompral kayak gitu. Pas ditutup ada ayahnya lagi minum. Tur, kenapa kamu keluar katanya? Ngapain kamu keluar malam-malam? Ini disuruh ibu buang sampah. Ibu ngaco. Ibu udah tidur cina dari tadi, cina pada Isya. Ah, bingung kan Guntur ya. Enggak kok Pak, katanya tadi yang nyuruh Guntur saat main game buang sampah itu kan ini katanya apa namanya, ibu kayak gitu. Emang pas udah disuruh kayak gitu gak ngerti juga kan, karena emang ayahnya udah minum ya, udah kamu kunciin aja rumahnya kayak gitu. Kalau nggak percaya tanya aja ibu lagi tidur. Pas dilihat gitu ya kamarnya, emang ternyata ada adiknya lagi tidur sama ibunya. Bingung kan si Guntur ini, kok jadi adiknya jalan-jalan di luar sampai masuk ke dalam. Bangunin weh, Tur, kenapa kamu ngebangunin ibu? Ibu tadi nyuruh Guntur buang sampah nggak keluar katanya kayak gitu ya. Cuman pas bingung kan, dia bilang si Guntur ini, enggak kok, mamanya enggak nyuruh kan, mama dari tadi tidur. Tadi seriusan loh mah, saat Guntur main game, mama bilang suruh nyuruh buang sampah keluar kayak gitu. Terus juga ada ini emang tidur dari tadi. Iya emang si Ade ini tidur barengan sama mami katanya kayak gitu. Ini nggak masuk akal kayak gitu. By the way, kata si mamahnya gitu ya, kunciin pintu dong katanya, karena emang ayah kamu nggak pulang malam ini katanya, mau lagi di luar. Bingung kan, loh tadi yang di dapur kan bukannya ayah. Ngaco kamu Tur katanya, ayah kamu kan nggak ada di rumah hari ini. Di situ bener-bener si Guntur bingung banget. Terus kata pas tadi main game disuruh buang sampah, ternyata si ibunya itu ada di kamarnya lagi tidur dari tadi. Terus si ibunya bilang ayahnya itu nggak pulang hari ini, tapi tadi di dapur lagi minum ayahnya. Contoh kan bingung ya. Ya udahlah, sambil agak udah nggak habis pikir, udah keringat dingin juga, mulai meriah. Tadinya kan si Guntur ini mau main game gitu, kepikiran ada telepon gitu ya, biar kan ya udahlah biar menetralkan main game pas telepon. Ternyata yang di ini mamahnya. Kan Guntur tuh bingung ya, ngapain mamahnya nelpon, kan bukannya lagi tidur. Pas diangkat, halo Tur, tadi kamu kasihkan main game cina ya, mama udah sama ayah lagi di luar di rumah nenek, sama adik kamu juga dibawa, kemungkinan gak akan pulang malam ini katanya. Aneh kan, gak akan pulang malam ini. Kalau misalkan kamu takut atau apa-apa, nginep aja atau misalkan undang teman kamu buat main di rumah ya. Mami gak ada di rumah dari tadi. Iya katanya Tur, mami dari sore bilang, cuman kamu kasihkan main game jadi nggak lupa, pokoknya kunciin rumah. Loh bukannya mami tidur? Ngaco kamu Tur. Di situ benar-benar kaget. Kemudian si Guntur ya udah, karena nggak habis pikir, kemudian kunci rumah dan memutuskan untuk nginep di rumah temannya. Jadi emang semalam itu benar-benar bingung banget, kebingungannya benar-benar nyata. Si Guntur ini pertama dia lagi main game disuruh buang sampah, kemudian pas sudah buang sampah ternyata kata adiknya ada pocong, dan ternyata pas di cross check sama kata ayahnya, si ibunya itu emang udah tidur dari Bada Isa sama adiknya. Kan bingung, yang dilihat adiknya itu siapa. Terus si ibunya itu nggak nyuruh buang sampah, dan kata si ibunya ternyata yang si ayahnya itu nggak ada di rumah. Terus yang di dapur itu siapa? Dan kemudian yang puncaknya itu si Guntur itu nerima telepon bahwa emang kedua orang tuanya dan adiknya lagi ada di luar dari sore gitu. Jadi yang bertiga di rumah itu siapa? Pocong teman-teman.
Oke, sampai di sini dulu cerita serem kali ini. Gimana? Serem nggak tuh seputar rekan kita Guntur yang digangguin sama makhluk halus gitu. Mungkin poin pentingnya kita harus benar-benar zikrullah dan selalu berdoa ya pada puasa. Oke, sampai di sini dulu cerita serem kali ini. Bagi teman-teman yang punya cerita serem, boleh tulis di kolom komentar. Nanti Mbak Imut ini bakal bacain. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. See you next video di cerita serem episode berikutnya. See you next video, bye bye. Pokoknya cerita serem bakal upload tiap hari loh. Dadah.